Kali ini kita akan membahas membuat cara membuat rapot di madrasah diniyah. Untuk kelengkapan di rapot yang kita perlukan, yang pertama ada nilai mata pelajaran ganjil, ada nilai mata pelajaran genap, dan jumlah nilai semester pertama, nilai rata-rata semester pertama, jumlah nilai semester kedua, nilai rata-rata semester kedua, nilai kumulatif, ranking kelas, status, dan ini untuk menunjang nilai seperti muhafadzah dan juga predikatnya. Kita bahas satu persatu mengenai rumus yang kita perlukan dan juga apa fungsi dari semacam jumlah nilai rata-rata, nilai kumulatif ataupun status ini. Untuk jumlah nilai semester pertama, itu cara kita menjumlahkannya dengan menjumlah semua nilai mata pelajaran yang dimiliki oleh satu siswa. Jadi seperti ini, cara menghitung jumlah nilai di setiap semester. Itu kita hanya perlu menggunakan rumus SUM. Setelah itu dibuka kurung. Nah, ini kita blok dari kolom D3, punyanya siswa nomor pertama, sampai ke M. Dari Qiraatul Quran sampai akhlak. Kita tutup lagi dan kita enter sampai keluar angka 0. Baru kita seret ke bawah. Nah, untuk yang kedua ada nilai rata-rata di semester pertama. Nilai rata-rata di semester pertama, itu cara kita menjumlahkannya hanya dengan menghitung jumlah nilai semester pertama ini. Jadi kita membuat rumus sama dengan, terus kita klik kolom Z, jumlah nilai semester pertama. Setelah itu dibagi dengan jumlah semua mata pelajaran. Ini semua mata pelajarannya jumlahnya ada 10. Maka jumlah nilai semester pertama dibagi 10 mata pelajaran. Di enter sampai keluar angka 0. Setelah itu di drag and drop ke bawah. Nah, berikutnya ada jumlah nilai semester kedua. Ini sama dengan yang pertama. Kita butuh rumus SUM, buka kurung, setelah itu di blok dari O sampai Y, ditutup lagi sampai keluar angka 0. Seret ke bawah. Nilai rata-rata semester kedua sama dengan AC3 dibagi 10. Enter. Berikutnya ada nilai kumulatif. Untuk nilai kumulatif itu kita hanya menjumlah nilai rata-rata semester pertama dan juga kedua. Setelah itu dibagi 2, karena yang kita jumlahkan adalah 2 kolom. Untuk rumusnya itu kita awali dengan sama dengan, setelah itu kita klik nilai rata-rata di semester pertama, ditambah nilai rata-rata semester kedua. Oh, ini jangan lupa dibuka kurung, ini ditutup, setelah itu dibagi 2 kali karena yang kita jumlahkan adalah 2, sampai keluar angka 0, diseret ke bawah. Nah, berikutnya, setelah kita membuat rumus jumlah nilai semester pertama, kedua, rata-rata, dan juga kumulatifnya, sekarang kita membuat status. Dalam artian, status itu kita hanya ingin mengetahui siswa itu termasuk kategori siswa yang nilainya menunjang untuk naik kelas atau tidak. Biasanya setiap lembaga diniyah itu mempunyai ketentuan nilai sendiri. Beda dengan sekolah formal mungkin ya. Mungkin kalau formal itu sudah ditentukan di nilai KKM-nya. Nilai KKM-nya itu sudah ditentukan. Semisal seperti ini, untuk ketentuan lulus berdasarkan nilai kumulatif, saya sudah mempunyai ketentuan tersendiri. Misal, untuk siswa yang nilainya itu 6,0 atau lebih, atau ke atas, maka dinyatakan lulus.
Nah, sedangkan siswa yang nilainya 5,6 sampai 5,9 maka kenaikannya di setting. Di setting itu dalam artian kenaikannya masih dirapatkan kembali. Mungkin nanti bisa dilihat dari nilai muhafadzah, apakah itu menunjang untuk naik ataupun tidak, dan juga keaktifan. Yang terakhir ada untuk siswa yang nilainya 5,6 ke bawah, dalam artian ini 5,6-nya tidak ikut, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, untuk membuat rumus dari status ini, kita harus mencari kondisi terlebih dahulu. Kondisi itu di Excel ditulis dengan rumus if. Jadi kita awali dengan sama dengan, setelah itu kita cari rumus if, buka kurung, logical testnya itu kita membutuhkan nilai kumulatif. Karena ini kenaikan berdasarkan ketentuan lulus ataupun naik berdasarkan nilai kumulatif. Setelah itu kita memasukkan ketentuan yang sudah ada di sini. Ketentuannya itu, jika nilai kumulatif lebih dari 6,0, maka value if true-nya dinyatakan lulus. Setelah itu kita membuat value if false-nya, tapi tetap kita mencari kondisi lagi, yaitu dengan rumus if ditambah rumus n. Kenapa ini ditambah rumus n? Karena kita mencari statusnya ini lebih dari 3 ketentuan. Biasanya status yang dimuat oleh rumus if itu hanya 2, antara true dan juga false. Berhubung yang kita perlukan ini adalah 3, antara lulus setting dan tidak lulus, maka kita menggunakan rumus n. Jika dan dibuka kurung lagi, nilai kumulatifnya di kolom pertama kita klik AE3-nya. Setelah itu kita buat ketentuan yang ada di sini, yaitu 5,6. AE3 tadi lebih dari 5,6, logical satunya lebih dari 56. Terus kita titik koma, setelah itu ditambah lagi AE3-nya, nilai kumulatifnya. Setelah itu yang 5,9 kurang dari 5,9 ditambah sama dengan. Kalau ditambah sama dengan itu berarti 5,9-nya juga ikut. Kalau tidak ditambah 5,9 maka 5,9-nya tidak ikut. Ditutup kurung. Setelah itu kita membuat value if true-nya. Berarti ini dinyatakan setting. Nah, yang terakhir kita membuat value if false. Berarti selain dari 5,6, selain dari ketentuan yang ada, yaitu 5,6 sampai 5,9 di setting, dan 6 sampai ke atas itu dinyatakan lulus, maka selain dari itu dinyatakan tidak lulus atau tidak naik. Ditutup 2 kali sampai keluar tulisan tidak lulus. Setelah itu kita seret ke bawah. Untuk berikutnya kita menentukan ranking kelas berdasarkan nilai kumulatif juga. Untuk menentukan ranking kelas itu kita membutuhkan rumus rank. Kita tulis rumus rank terlebih dahulu, dibuka nilai kumulatif, kita klik AE3 yang tadi. Nah, setelah itu kita membuat referensinya. Nah, untuk referensinya itu kita menandai nilai kumulatif dari paling atas sampai paling bawah. Ini nilai kumulatifnya dimulai dari AE3. Kita kunci menggunakan F4. Kenapa harus kita kunci rumusnya? Supaya tidak bergeser. Karena kalau tidak dikunci itu biasanya yang AE3 ini nanti kalau diseret ke bawah menjadi AE4. Kita menggunakan AE3 terus dikunci menggunakan F4. Setelah itu kita titik 2 sampai AE yang paling bawah ini AE12. Dikunci lagi menggunakan F4. Nah, setelah itu kita mencari ordernya.
Ordernya itu berdasarkan descending ataupun ascending. Baru setelah itu kita enter dan diseret ke bawah sampai keluar angka 1, lalu diseret. Nah, untuk berikutnya ada muhafadhah. Muhafadhah ini hanya sebatas nilai penunjang, dan kita mempunyai ketentuannya sendiri. Anggap yang harus siswa hafal itu muhafadhah aqidatul awam yang jumlahnya ada 57. Jadi kita buat ketentuannya seperti ini. Untuk buat ketentuan predikat, jika nilainya itu di bawah 14, berarti 14-nya tidak masuk, maka predikatnya adalah D. Kalau dia yang dihafal 27, 14 sampai 27, maka nilai predikatnya C. Kalau yang dihafal itu 28 sampai 41, maka B. Sedangkan yang di atas 41, berarti dari 42 sampai 57, maka dinyatakan mempunyai predikat A. Untuk mencari predikat itu sama, membuat predikat itu sama dengan membuat status. Jadi yang kita butuhkan itu hanya kondisi, mencari kondisi dengan rumus if. Kita klik yang muhafadhah ini AJ3. Ketentuannya kita masukkan logical testnya. Jika siswa itu menghafal muhafadhah kurang lebih 14, di bawah 14, maka value-nya itu dinyatakan, predikatnya itu dinyatakan D. Setelah itu kita titik kurung lagi, mencari value if false, tapi menggunakan rumus if lagi, dengan ditambah n, karena kita mencari kondisi lebih dari 2, bahkan ini kondisinya 4. Dibuka lagi AJ3, ketentuannya lebih dari 14 dan kurang dari 27, maka predikatnya adalah C. Kita mencari value if false dengan kondisi lagi, dengan membuat kondisi baru jika dan AJ3 AJ3 28. Kita mencari logikal yang kedua, AJ3 kurang dari 41, ditutup, predikatnya B. Baru kita mencari value if false-nya. Selain dari itu, maka predikatnya A. Sampai keluar angka huruf D dan diseret ke bawah. Ini untuk mencari predikat dari suatu kolom. Dan yang terakhir ada jumlah nilai mapel dan juga nilai rata-rata mapel. Jadi nilai rata-rata mata pelajaran. Beda dengan yang di atas. Kalau yang di atas itu nilai rata-rata semester pertama. Jadi yang dihitung di nilai rata-rata semester pertama adalah nilai dari satu siswa. Sedangkan nilai rata-rata mapel yang dihitung adalah nilai rata-rata dari satu mata pelajaran dibagi semua siswa. Jadi rumus yang pertama itu kita hanya membutuhkan rumus sum. Kita seret sampai ke bawah, ditutup sampai keluar angka 0. Ini kita lakukan hal yang sama. Berikutnya kita akan menghitung nilai rata-rata mata pelajaran. Untuk menghitung nilai rata-rata mata pelajaran, itu sama dengan menghitung nilai rata-rata di semester. Jadi yang kita butuhkan hanya kolom yang di jumlah mapel saja. Di sini kolomnya ada di urutan D14. Setelah itu dibagi dengan jumlah siswa.
siswanya ada berapa? Ada 10. Nah, maka siswanya ada 10, maka kita enter. Lalu kita seret ke pinggir dan lakukan hal yang sama di nilai rata-rata maupun kedua semester kedua, yaitu dengan membuat rumus sama dengan kita klik yang O14 dibagi menjadi 10, enter, dan juga diseret. Nah, ini sudah selesai semua. Untuk mengetahui apakah ini berhasil atau tidak, nah, mari kita input nilainya satu per satu. Nilainya sudah kita input dan ternyata ini berhasil. Nah, coba kita ada yang dirubah, nilai ada yang dirubah. Ini nanti juga ada perubahan di beberapa kolom yang ada rumusnya. Misal 10 ini kita rubah menjadi 9. Ini sudah ada kolom yang di kolom yang sesuai dengan angka 8 ini juga berubah. Dan ini untuk rankingnya ini akurat. Yang ranking pertama dengan nilai kumulatif 7,7, yang kedua dengan nilai kumulatif 7,8, dan statusnya juga semuanya dinyatakan lulus karena nilainya 6, ke atas semua, kecuali yang setting ini karena 5,9. Ini coba kita praktekkan ada yang tidak lulus. Semisal yang ini kita rubah menjadi 5 semua nilainya, apakah nanti dinyatakan tidak lulus atau tidak. Nah, ini ketika nilainya sudah 5,3 maka dinyatakan tidak lulus. Nah, untuk mengetahui predikat ini benar atau tidak, kita isi kolom muhafadzah. Ini misal kita isi 14. Nah, ini sudah sesuai semua. Yang 14 predikatnya C, sedangkan yang 57 predikat A, yang 34 predikat B, sedangkan yang 23, yang 11 predikatnya D. Oke, cukup sekian pembahasan tentang mengenai pembuatan rapor di Excel secara otomatis. Dan sebenarnya ini juga bisa dipakai untuk contoh rapor di sekolah madrasah umum, tidak hanya fokus terhadap madrasah diniyah, karena di madrasah umum pun juga menggunakan yang namanya status ataupun predikat dan juga yang lain.